Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Pratama. Saya di sini akan membuat video tentang penjelasan dari tugas sistem basis data, yaitu dari subquery. Nah, mungkin langsung aja ke yang soal pertama atau ke percobaan pertama itu adalah subquery dari pegawai yang lebih besar dari gajinya si Abel. Dan ini dari hasil dari Apex menunjukkan hal yang sama. Untuk penjelasannya, karena subquery ini menggunakan nested query untuk membandingkan gaji karyawan dengan gaji seorang karyawan bernama Abel. Terutama akan menampilkan semua karyawan yang memiliki gaji lebih tinggi dari Abel. Berikut subquery-nya akan dijalankan terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai gaji Abel, kemudian nilai ini digunakan sebagai pembanding dalam query utama. Teknik ini sangat berguna ketika kita ingin membandingkan data dengan nilai tertentu yang tidak diketahui secara langsung. Terus ada single row subquery. Ini hasil percobaannya. Untuk penjelasannya, karena single row subquery adalah jenis subquery yang mengembalikan tepat satu baris hasil. Pada kasus ini, operator perbandingan sama dengan lebih dari, terus ada lebih sama dengan, terus ada kurang dari sama dengan, dapat digunakan karena hanya ada satu nilai yang dibandingkan. Contohnya ketika mencari karyawan yang bekerja di departemen yang sama dengan karyawan tertentu. Subquery akan mengembalikan satu nilai departemen ID yang kemudian digunakan dalam query utama. Habis itu, jika subquery mengembalikan lebih dari satu baris akan muncul error. Terus yang ketiga ada using group function in subquery. Berikut hasil percobaannya. Untuk penjelasannya, pada contoh ini fungsi agregat seperti average, max, min, sum, atau count digunakan dalam subquery. Misalnya query untuk mencari karyawan yang gajinya lebih tinggi dari rata-rata seluruh karyawan akan menggunakan uh, query berikut. Fungsi average dalam subquery akan menghitung rata-rata gaji terlebih dahulu. Kemudian hasil ini digunakan untuk memfilter data dalam query utama. Terus ada nomor 4, yaitu the having clause with subqueries. Berikut hasil percobaannya. Dan ini adalah hasil yang diberikan. Untuk penjelasannya, having clause digunakan untuk memfilter hasil group by berdasarkan kondisi tertentu. Ketika dikombinasikan dengan subquery, having dapat membandingkan nilai agregat dari suatu kelompok dengan nilai lain. Contohnya, untuk mencari departemen yang rata-rata gajinya lebih tinggi dari rata-rata gaji keseluruhan. Berikut query-nya. Terus subquery menghitung rata-rata gaji keseluruhan. Lalu having memfilter kelompok departemen yang memiliki rata-rata gaji di atas nilai tersebut. Nah, ini untuk nomor 5, yaitu ini sebenarnya nomor 5 adalah subquery yang tidak lengkap atau salah, maka hasil percobaannya akan muncul error. Berikut adalah perbaikan kodenya. Jadi di mana salary-nya itu bukan sama dengan tapi kita tambahkan in dan akan muncul hasilnya. Nah, berikut penjelasannya. Pada poin ini dijelaskan tentang perbaikan kode yang mengalami error. Umumnya error pada subquery terjadi karena ketidaksesuaian antara jumlah kolom yang dibandingkan, penggunaan operator yang tidak tepat untuk hasil subquery, atau masalah sintaksis lainnya. Perbaikan mungkin melibatkan pengubahan operator, misalnya dari sama dengan menjadi in jika subquery mengembalikan multiple rows, untuk atau memastikan jumlah kolom yang dibandingkan sama di kedua sisi. Di sini ada nomor 6 yang dimana tuh ada data yang tidak ditemukan ya. Berikut penjelasannya. Multiple column subquery adalah subquery yang mengembalikan lebih dari satu kolom. Ini berguna ketika ingin membandingkan beberapa nilai sekaligus. Contohnya untuk mencari karyawan yang memiliki kombinasi job ID dan salary yang sama dengan karyawan lain. Berikut subquery-nya. Dan dengan ini, kedua sisi operator in harus memiliki jumlah kolom yang sama. Terus ada nomor 7, yaitu subquery dari tabel yang berbeda. Nah, berikut hasil percobaannya dan berikut penjelasannya. Subquery dapat melibatkan tabel yang berbeda dari tabel di query utama. Ini sangat berguna untuk mencari informasi berdasarkan relasi antar tabel. Misalnya untuk mencari karyawan yang bekerja di lokasi dengan kode tertentu. Seperti query berikut, subquery bersarang atau nested ini masuk tabel location, lalu departemen untuk akhirnya memfilter employees. Terus ada nomor 8, yaitu subquery dari tabel yang berbeda yang sama, cuman berikut codingannya dan berikut hasil percobaannya. Nah, untuk penjelasannya, ini adalah lanjutan dari poin 7. Ini menjelaskan contoh lain penggunaan subquery dari tabel berbeda.
Mungkin berkaitan dengan pencarian informasi berdasarkan hierarki relasi yang lebih kompleks, seperti mencari karyawan berdasarkan informasi region, country, location, dan departemen. Subquery dapat disusun secara bersarang untuk membuat filter yang lebih spesifik berdasarkan kondisi dari beberapa tabel yang berelasi. Sudah nomor 9, yaitu fungsi grup di subquery. Ini hasil percobaannya, dan berikut penjelasannya. Pada contoh ini, fungsi agregat digunakan dalam subquery untuk menghasilkan nilai yang akan digunakan dalam query utama. Contohnya, query berikut. Di sini terdapat subquery bertingkat nested, atau di mana hasil dari subquery dalam akan diolah oleh subquery luar sebelum digunakan dalam klausa having. Terus ada nomor 10, yaitu in. Berikut hasil percobaannya. Berikut penjelasannya. Operator in digunakan dengan subquery yang mengembalikan multiple rows untuk mencocokkan nilai dari kolom utama dengan salah satu nilai dalam hasil subquery. Contohnya, subquery berikut. Query ini akan menampilkan semua karyawan yang bekerja di departemen manapun yang berlokasi di lokasi dengan ID 1700. Operator in sangat berguna ketika subquery mengembalikan banyak nilai yang dicocokkan. Terus ada nomor 11, yaitu any. Berikut hasil percobaannya dan berikut penjelasannya. Operator any atau sum digunakan dengan subquery dan operator perbandingan, seperti lebih dari, kurang dari, sama dengan, dan lain-lain, untuk melakukan perbandingan dengan setiap nilai yang dihasilkan oleh subquery. Contohnya, query berikut. Query ini akan menampilkan karyawan yang memiliki gaji lebih tinggi dari setidaknya satu karyawan di departemen 60. Kondisi menjadi true jika perbandingan terpenuhi untuk setidaknya satu nilai dari hasil subquery. Terus ada nomor 12, yaitu using the all operator in multiple row subquery. Berikut hasil percobaannya. Berikut penjelasannya. Operator all digunakan dengan subquery untuk membandingkan nilai dengan semua nilai yang dihasilkan oleh subquery. Berbeda dengan any, perbandingan harus terpenuhi untuk semua nilai. Contohnya query berikut. Query ini akan menampilkan karyawan yang gajinya lebih tinggi dari semua karyawan di departemen 60. Kondisi menjadi true hanya jika perbandingan terpenuhi untuk semua nilai dari hasil subquery. Terus yang terakhir ada all. Nah, untuk all ini, berikut hasil percobaannya dan berikut penjelasannya. Ini adalah lanjutan atau contoh tambahan penggunaan operator all. Mungkin menjelaskan kasus penggunaan berbeda atau lebih kompleks dari operator all dengan subquery. Misalnya penggunaan all dengan operasi tambahan atau dalam kombinasi dengan kondisi where lainnya untuk membuat filter yang lebih spesifik berdasarkan perbandingan dengan semua nilai yang dihasilkan oleh subquery. Secara kesimpulan bisa kita ambil bahwa subquery adalah fitur kunci dalam SQL yang memungkinkan pernyataan query disematkan dalam query lain, memberikan fleksibilitas tinggi dalam pemrosesan data, hadir dalam bentuk single row, multiple row, dan multiple column. Subquery memudahkan perbandingan dengan data nilai agregat atau informasi dari tabel lain dalam satu perintah. Keunggulannya mencakup kemampuan menggunakan fungsi agregat, melibatkan berbagai tabel dan struktur bertingkat untuk logika kompleks. Penggunaan subquery memungkinkan pengembangan menciptakan kode SQL yang lebih efektif dan efisien menangani kebutuhan pengolahan data modern. Mungkin sekian aja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.